Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS dari Gereja Alkitab Allah Esa. Bapak Ibu sekalian, kita sering mendengar ya, para pendeta itu ya, berkata, bahkan ya para pengikut tunggal maksudnya, berkata, oh ini banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Ya. Mereka sering mengulang-ulang itu ya, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Mereka selalu bersembunyi di balik firman Allah. Itu hanya tempat persembunyian aja. Padahal mereka tidak mengerti. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih itu apa? Ini sombong nih rohaninya nih. Oh, di antara sekian banyak orang ini, kita ini yang dipilih. Dan ya kita ini dipanggil. Dan dari banyak sekian orang itu, hanya kita ini yang dipilih. Jadi maksudnya itu dipilih untuk selamat, gitu kan? Akhirnya kita ini yang sedikit ini yang terpilih. Yang memilih kan Yesus. Kalian kan gak nyembah Yesus. Siapa yang memilih kalian? Sinode. Enak aja. Kalau mau dipilih, ya, kalau mau diselamatkan, ya harus menyembah sang penyelamat, sang penebus, yaitu Yesus Kristus. Penyembah Tritunggal kok mau selamat, ngarep.com. Ya kan? Mari kita lihat ya, dari Matius 22 ayat 14 ya. Kita lihat dari Matius 22 ayat 14. Ngarep.com. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Tuh ayatnya. Ya. Nah, dipanggil untuk apa? Ya tadi, dipanggil untuk selamat, sesuai dengan 1 Timotius 2 ayat 4. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Ya kan? Allah menghendaki semua selamat dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Tuh, itu apa? Karena Allah itu esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Allah esa, Allah Tritunggal. Gak mungkin dalam satu kitab tuh ya, Alkitab tuh ada dua Allah. Gak mungkin. Yang tertulis Allah esa, gak pernah tertulis Allah Tritunggal. Ngarang bebas deh. Wah, ada konsepnya ini itu, mulai deh tuh ngarang-ngarang. Tegar tengkuk. Maka semua orang dipanggil, berdasarkan ayat itu semua orang dipanggil ya. Sebab Ibrani 9 ayat 28 ya, Yesus sudah menganugerahkan keselamatan ya. Tentu hanya ya, menganugerahkan keselamatan kepada semua orang ya. Tetapi yang selamat itu hanya mereka yang meresponi keselamatan itu. Jadi keselamatan itu sudah dianugerahkan. Tetapi yang selamat itu yang meresponi keselamatan itu. Bisa mengerti ya? Bukannya Yesus sudah menganugerahkan keselamatan, berarti semua orang selamat. Ya, tidak, tergantung iman saudara. Ya, tergantung iman ibu bapak, mau gak merespon keselamatan itu yang sudah ditawarkan oleh Yesus. Itu jangan hipergrace. Ngaco. Semua orang udah selamat. Loh, kalau mereka tidak meresponi gimana? Kalau bahkan mereka sudah memberontak gimana? Bahkan mereka sudah tidak mengakui gimana? Apa mereka selamat? Ya tidak.
Yang selamat adalah mereka yang merespon, oh ya, Yesus sudah mati untuk saya. Oke, saya percaya dan saya menyembah Yesus. Nah itu selamat. Lalu memberi diri dibaptis. Baptis yang benar. Bukan baptis. Nanti yang kena air kan cipratan itu. Cuma kepalanya. Nah kepalanya masuk surga. Kaki, kaki sama badannya enggak. Gimana tuh jadi apa tuh? Baptis yang betul. Centang, tenggelam, bangkit. Dibangkitkan lagi. Itu maknanya ada. Kalau percip-percip maknanya apa? Apalagi pakai gayung. Kalau baptis yang benar, centang, ya, tenggelam, mati bersama Yesus, dibangkitkan lagi, bangkit bersama Yesus. Itu ada maknanya, itu yang benar. Jadi kalau Bapak Ibu belum dibaptis, ya, secara benar, ya, juga satu lagi, dalam nama Yesus, bukan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tidak. Jadi kalau Bapak Ibu ingin dibaptis yang benar, ya, hubungi sekretariat kami, ya. Ada hampir seluruh Indonesia ada perwakilan kami di sana, ya. Jadi Bapak Ibu bisa dibaptis ulang di sana. Oke? Jadi kita kembali lagi, kasihkan ya, kita kembali lagi, ya. Bahwa keselamatan itu dianugerahkan, ya, kepada semua orang, ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal. Perhatikan ayatnya. Ya, supaya yang percaya kepadanya. Nah, dengar ya. Tidak binasa. Yang percaya, bukan yang tidak percaya, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dulu, ya, percaya kepada Yesus fisik. Nah sekarang harus percaya kepada Yesus roh. Kan bukankah sekarang Yesus sudah roh di surga? Tidak ada lagi Yesus fisik yang berjalan-jalan di Israel. Ya kan? Berbahagialah walaupun kita tidak melihat, ya, tetapi kita percaya. Nah itu maknanya. Amin. Jadi keselamatan itu tergantung respon kita, ya, terhadap anugerah yang Yesus berikan, ya. Nah sekarang dipilih, ya. Dipilih jadi apa? Banyak yang dipanggil, ya, untuk selamat, ya. Tetapi sedikit yang dipilih. Yang dipilih jadi apa? Jadi alat di tangannya. Itu maksudnya. Sedikit yang dipilih. Bukan sedikit yang selamat. Masa Allah kalah sama iblis? Kalau gitu, iblis lebih banyak hasilnya. Itu menentang firman Allah. Kau mengecilkan Allah itu. Kalau mengatakan bahwa sedikit yang dipilih itu maksudnya, itu sedikit yang selamat. Ya gak? Nih saya tambahin lagi. biar mudeng. Sedikit yang dipilih itu adalah sedikit yang dipilih untuk menjadi alatnya. Alat untuk menyampaikan, alat untuk mengabarkan tentang Yesus Allah. Itu maksudnya. Bapak Ibu sekalian, ya, saudara sekalian yang saya kasihi, ya, sedikit humor lah, ya. Tapi humor yang serius, yang bikin nyesek para tertunggal. Nah, yang dipilih itu harus dipilih oleh Yesus, bukan dipilih oleh sinode. Memangnya surga sinode yang punya. Memangnya surga bapak gereja yang punya. Enak aja. Masuk surga.com. Yang memilih itu adalah Yesus Kristus 100%. Ya, memilih kita menjadi alatnya, ya. Perhatikan contohnya. Kisah 9 ayat 10 sampai 15. Terjadi dialog, ya, antara Tuhan Yesus dengan Ananias di Damsyik.
Ananias kan komplain nih, ya. Waktu disuruh tumpang tangan ke Saulus, ya, sebelum bernama Petrus, ya. Waktu Saulus itu buta, ya, dalam perjalanan ke Damsyik, komplain juga, nih si orang ini kan orang jahat nih, orang ini yang suka nangkap-nangkapi pengikutmu Yesus, ya. Bagaimana ini? Komplain begitu, ya. Tetapi dalam Kisah 9 ayat 15, Yesus menjawab, orang ini, maksudnya Saulus itu, ya, adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa lain, raja-raja dan orang Israel. Nah, itu Yesus yang pilih, bukan sinode. Apalagi untuk jadi pendeta bayar ke sinode, bayar, kasih perpuluhan, bayar iuran. Jadi pendeta kok kayak gitu. Iya, daripada nggak ada jabatan, daripada nganggur, daripada nggak ada penghasilan, daripada nggak diperhatiin orang, ya udah nggak apa-apa deh, bayar aja. Jabatan tuh ke mana? Beli ke mana? Ke sinode, gitu kan? Bayar perpuluhan ke sinode. Dikiranya sinode kali itu yang punya kuasa. Dikiranya sinode kali yang punya apa tuh, yang berhak untuk memilih para rasul dan nabi, gembala dan lainnya itu. Sekali lagi ya, biar mudeng. Ya kan? Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, tidak sembarangan orang dipilih untuk menjadi alatnya. Sebab itu sedikit yang dipilih, ya. Yang pertama tadi, ya, mutlak yang harus memilih adalah Yesus. Siapapun juga, entah dia mantan penjahat, entah apapun juga, hanya Yesus yang tahu, ya. Jadi Yesus yang memilih, ya. Jadi penyembah Yesus inilah yang menjadi alat di tangan Yesus untuk memberitakan nama Yesus. Saat ini Yesus roh, bukan Yesus fisik lagi. Apalagi memberitakan nama Bapa. Itu yang pertama, ya, Yesus yang memilih, ya. Yang kedua, tugasnya adalah memberitakan namaku, yaitu Yesus kan Injil, ya, memberitakan Injil Kristus, gitu. Itu yang kedua, ya. Saat ini Yesus kan sudah di surga. Itu yang harus diberitakan, ya. Tentu ketika kita dipilih jadi alatnya, maka kita akan disertai Tuhan dalam setiap pelayanan yang kita lakukan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, ya, jangan pernah mimpi sedikit pun, ya, untuk mengatakan bahwa saya ini adalah alat di tangan Tuhan, ya, kalau bukan Yesus yang pilih, ya, kalau hanya sinode yang pilih, ya, itu jangan pernah katakan itu, ya. Karena apa? Hanya yang dipilih saja oleh Yesus, ya, itulah yang akan jadi alat di tangan Yesus, ya. Pasti di dalam pelayanannya dikaruniai banyak, ya, karunia yang menyertai pelayanannya, ya, seperti karunia kesembuhan, karunia bahasa roh, ya, banyak karunia lainnya. Itu pasti karena Yesus akan menyertai kita sampai kepada kesudahan zaman. Tetapi yang terutama adalah menyembah Yesus, ya, memberitakan Yesus Allah. Itu yang terutama, ya. Yesus adalah Alfa Omega, ya. Dia adalah Allah satu-satunya, Allah yang benar, Allah yang dahulu ada, sekarang ada, sampai kapanpun ada. Itulah Yesus, ya, Alfa Omega, Allah yang awal dan Allah yang akhir, ya. Jangan sembah Bapa, ya. Bapa tidak ada lagi, ya. Hanya Yesuslah satu-satunya Allah yang benar dalam 1
Yohanes 5 ayat 20. Amin. Kiranya apa yang saya sampaikan ini terus memotivasi Bapak Ibu dalam membaca Alkitab. Jangan pernah keluar ya dari Alkitab ya, apalagi terjangkit dengan doktrin-doktrin manusia itu, doktrin Tritunggal, doktrin sesat. Kembali ke Alkitab, sembah Yesus sebagai satu-satunya Allah yang benar. Shalom.